Kata-kata Du Songjue menyebabkan hati anak muda yang hadir bergetar. Mereka tercengang. Benua hutan belantara ilahi kita sebenarnya hanyalah setetes air di lautan. Di luar lautan, masih banyak benua lain yang mirip dengan benua hutan belantara dewa, bahkan ada yang ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Seru. Seorang pemuda, matanya terbuka lebar. Huan Zhen dan yang lainnya juga sama. Mereka terlalu kaget. Di masa lalu, mereka mengira bahwa daratan hutan belantara ilahi adalah pusat dunia. Meskipun mereka tahu bahwa lautan tak berujung itu misterius dan mungkin ada benua lain, paling banyak mereka akan berpikir bahwa memiliki 2 atau 3 benua serupa adalah hal yang mengejutkan. Namun, Du Songjue menggunakan kata, banyak, dan ada juga daratan yang ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Ini sungguh sulit dipercaya. Benua hutan belantara ilahi sudah sangat luas. Hutan belantara timur memiliki ratusan wilayah dan sangat luas. Adapun bagian bawah selatan, dataran utara, dan gurun barat juga luas, tidak lebih kecil dari wilayah tandus di bagian timur. Adapun benua tengah, dikatakan lebih luas, dengan banyak orang dan pakar terkemuka. Di negeri yang begitu luas, sebenarnya ada begitu banyak orang di luar negeri. Penonton tercengang. Lu Ming adalah satu-satunya yang sedikit lebih baik. Qiu Yue mungkin dibawa pergi oleh orang-orang dari luar negeri. Dia pernah memasuki sebuah pulau kecil di alam surga secara kebetulan dan memperluas wawasannya. Dia juga tahu bahwa dunia ini melampaui ekspektasinya dan sangat luas serta tidak terbatas. Itu benar, kecuali jika itu adalah seorang kultivator kekaisaran, sulit untuk meninggalkan benua hutan belantara ilahi dan pergi ke luar negeri. Itu sebabnya kami tidak yakin. Guru Lian Chang telah menyebutkannya sebelumnya. Terlebih lagi, pertempuran Providence tidak hanya melibatkan benua hutan belantara ilahi. Menurut guru, seluruh alam primordial dan benua lain akan mengalami pertempuran takdir, di mana para elit bersaing untuk mendapatkan supremasi. Du Songjue berkata lagi, kali ini, bahkan Lu Ming pun tercengang. Bukan hanya benua hutan belantara ilahi, bahkan benua lain di luar negeri pun akan berperang. Ini terlalu mengejutkan. Apa alasannya? Bagaimana mereka bisa melakukannya secara bersamaan di area seluas itu? Atau lebih tepatnya, apakah ada hubungan antara perang? Tuan, apakah itu operasi alami dari hukum Dao Surgawi, atau buatan manusia? Jika itu buatan manusia, siapa yang bisa memiliki energi mengerikan untuk mengendalikan alam primordial yang luas pada saat yang bersamaan? Pada saat ini, pikiran Lu Ming dipenuhi dengan banyak pemikiran. Guru pernah berkata bahwa jika Anda menonjol dalam pertempuran takdir dan mencapai hasil tertentu, Anda akan dapat memperoleh imbalan yang tidak terduga. Kata Du Songjue, semacam standar. Apa standarnya? Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Ini, saya tidak tahu. Guru tidak memberitahu saya secara rinci, tetapi tampaknya sangat sulit untuk mencapai standar tersebut. Singkatnya, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Buatlah persiapanmu. Lu Ming, Huan Zhen, dan yang lainnya mengangguk dan meninggalkan aula. Lu Ming meninggalkan aula dan terbang ke paviliun harta karun. Dia membeli beberapa item dan kembali ke Cloud Peak House. Kakak Yan. Dekat Yun Peak House, Lu Ming sangat gembira melihat Yan Kuangtu. Sudah setengah tahun sejak terakhir mereka bertemu, dan Yan Kuangtu akhirnya muncul. Lu Ming, Yan Kuangtu tertawa. Pada saat ini, tubuh Yan Kuangtu bersinar, dan sosok Mahaguru 9 Matahari muncul. Sekarang, sisa jiwa dari 9 Matahari Mahaguru telah menjadi jauh lebih solid, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah banyak pulih selama periode waktu ini. Jiuyang Senior, Lu Ming memberi hormat, merasa bahagia atas 9 Matahari tertinggi. Lu Ming, bagaimana persiapan untuk pertempuran Providence? 9 Matahari yang Mahaguru katakan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Lu Ming mengangguk. Nah, dengan kultivasi dan kekuatan tempurmu saat ini, masih sangat sulit bagimu untuk menonjol, kata Hong Ling, namun, pertempuran Providence akan dimulai dalam 1 tahap. Ada waktu 1 tahun, dan itu cukup bagi Anda untuk bangkit. Anda harus memanfaatkan 1 tahun ini dengan baik sehingga Anda dapat menekan semua orang dalam pertempuran terakhir di kota kuno Providence. Kata Ninesun tertinggi, supremasi Jiuyang dan Yan Kuangtu, misalnya, sama-sama pernah berpartisipasi dalam perang keberuntungan karma dan memperoleh peluang besar. Lu Ming mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempur dan kultivasinya saat ini,
itu lebih dari cukup untuk menghadapi favorit surga biasa. Namun, masih ada kesenjangan antara dia dan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Lu Ming, kami di sini hanya untuk menemuimu. Kami tidak akan mengirimmu pergi dalam pertempuran Providence. Pemulihan guru telah mencapai titik kritis. Kita harus berangkat lagi dan segera meninggalkan Gunung Yin Yang. Kata Yan Kuangtu, tidak perlu menyuruhku pergi, pemulihan senior Jiu yang lebih penting. Lu Ming dengan cepat mengangguk. Lalu mereka bertiga mengobrol sebentar. Mahaguru Jiu Yang dan Yan Kuangtu terutama berbicara tentang pengalaman mereka dalam pertempuran di masa lalu, berharap ini dapat membantu Lu Ming. Mereka mengobrol selama 2 jam sebelum Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi pergi. Lu Ming kembali ke Cloud Peak Residence. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu pertarungan keberuntungan karma akhirnya tiba. Di belakang Gunung Liangyi, ada sebidang tanah yang luas. Di darat terdapat sebuah batu bulat besar yang penuh dengan ukiran misterius. Batu ini memiliki perasaan perubahan yang berat dan kuno. Dulu, tempat ini adalah area terlarang Sekte Jimat. Selain beberapa tetua, tidak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Kini, ribuan orang telah berkumpul di sini. Baru ketika dia tiba, Lu Ming menyadari bahwa ini adalah tempat di mana dia akan berpartisipasi dalam pertempuran. Pintu masuk pertempuran keberuntungan karma terletak di tempat yang sangat menakjubkan. Seseorang tidak bisa masuk dari tempat lain, dan harus melalui jalan khusus. Sekte Jimat, Istana Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi semuanya memiliki jalur khusus ini. Biasanya, lorong ini sama sekali tidak berguna dan tidak berpengaruh. Itu hanya akan aktif secara otomatis ketika Perang Providence dimulai. Lorong faksi mana yang dimasuki mewakili faksi mana yang diperjuangkan. Di masa depan, pencapaian pertempuran seseorang akan dihitung di kepala faksi tersebut, dan keberuntungan akan turun. Kali ini, Sekte Jimat telah mengirim lebih dari 1000 orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Selain yang benar-benar terpilih, banyak juga ahli dengan basis budidaya mendalam yang dipilih dari generasi muda. Para ahli muda ini akan mampu membantu mereka yang terpilih. Terlebih lagi, siapa yang tahu siapa yang seberuntung itu mendapatkan peluang besar dan mengumpulkan rejeki besar. Tidak ada yang bisa memastikannya, jadi akan lebih bermanfaat jika lebih banyak orang yang masuk. Lu Ming, Si Gendut, Ruan Tingting, dan Bai Chixue berdiri bersama. Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua lainnya berdiri di depan, menatap batu bundar besar itu. Menurut legenda, ketika suatu kekuatan menjadi kekuatan transenden dan memiliki seorang kaisar, kota kuno Providence akan mengirimkan batu ini ke kekuatan tersebut. Ini berarti bahwa kekuatan mempunyai hak untuk mengirim satu orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ketika suatu kekuatan melemah sepenuhnya, batu itu akan terbang dengan sendirinya. Ini juga berarti bahwa kekuatannya telah menurun sepenuhnya. Bas! Tiba-tiba, batu bundar itu bergetar, dan ukiran di atasnya mulai bersinar terang. Aura misterius mulai mengalir. Kemudian, cahayanya semakin terang dan terang, membentuk pusaran besar. Ini adalah terowongan spasial, pintu masuk pertempuran Kismet. Bagus. Sekarang, semuanya, ikuti aku masuk. Bai Sijin berteriak dan melangkah ke pusaran terlebih dahulu. Bas! Dan EBSCP, Wosh! Satu demi satu sosok terbang dan melangkah ke pusaran. Dengan kilatan cahaya, orang yang masuk ke pusaran menghilang. Ayo pergi. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan terbang ke pusaran, lalu menghilang. Pada akhirnya, Du Songjue dan beberapa tetua lainnya turun tangan. Ada kilatan cahaya dan Lu Ming serta yang lainnya menyadari bahwa mereka telah muncul di platform besar. Itu adalah platform besar yang terbuat dari batu dengan pola di atasnya. Di belakangnya ada tembok besar yang menghalangi jalan keluar mereka. Ada pusaran di atas kepala mereka. Ini adalah terowongan luar angkasa tempat mereka masuk. Setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Bai Sijin dan yang lainnya akan berangkat dari sini. Arah di depannya sepertinya kosong. Itu adalah jurang yang tak berujung. Di sisi lain jurang, ada pintu cahaya yang sangat besar. Itulah pintu masuk ke pertempuran Providence. Suara Bai Sijin keluar, menunjuk ke pintu terang di seberang jurang. Lu Ming dikelilingi oleh murid Sekte Jimat. Mereka telah berkumpul. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya juga masuk. Orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi juga telah tiba.
Bisik si gendut. Lu Ming menoleh. Di platform ini, dia melihat orang-orang dari 3 kekuatan lainnya. Sama seperti Sekte Jimat-Jimat, setiap faksi telah berkumpul. Begitu banyak orang. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia menyadari bahwa pasti ada lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki Istana Surgawi Surga Empyrean. Sekte Mayat Surgawi juga memiliki hampir 10.000 orang, sedangkan Lembah Iblis Surgawi memiliki lebih dari 3.000 orang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang jenius di Istana Surgawi Surga Empyrean? Istana Surgawi Empyrean dapat dianggap sebagai surga pilihan. Jumlah total pilihan surga dari daftar 1000 talenta terbaik sebelumnya dan pilihan surga yang baru naik daun tidak akan melebihi 800. Termasuk beberapa ahli muda, paling banyak ada 3 hingga 4.000 orang. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Tian Yun, aku pernah mendengar bahwa Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi tidak memiliki banyak orang jenius dan ahli muda. Namun, mereka melatih sekelompok orang yang berkorban. Di sampingnya, Bai Cixue berkata dengan suara rendah. Prajurit maut. Lu Ming bingung. Itu benar, pejuang kematian. Apakah Anda melihat sekelompok orang di belakang Istana Surgawi Surga Empyrean? Mereka semua mengenakan jubah hitam dan membawa berbagai senjata di punggung mereka. Istana Surgawi Surga Empyrean menggunakan teknik khusus untuk sepenuhnya mengaktifkan potensi beberapa anak muda. Sebelum usia 30 tahun, kekuatan mereka akan meroket dan mereka akan memasuki alam yang sangat kuat. Namun konsekuensinya adalah potensi anak-anak muda ini akan terkuras habis, bahkan masa hidup mereka akan jauh lebih pendek. Pikiran mereka akan menjadi mati rasa, dan mereka hanya tahu bagaimana mematuhi perintah tanpa takut mati. Tujuan mereka adalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence dan membantu para elit lainnya mendapatkan peluang dan Providence. Bai Cixue menjelaskan, ada kilatan cahaya di mata Lu Ming. Kekuatan-kekuatan besar ini telah menggunakan segala cara mereka untuk pertempuran Providence. Anda tahu, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi yang terbungkus jubah merah darah juga adalah orang-orang yang berkorban. Sekte Jimat-Jimat kami mengembangkan Dao Prasasti. Tanpa teknik rahasia yang jahat, kami tidak akan melakukannya. Adapun ras iblis di Lembah Iblis Surgawi, mereka sangat bangga dan tidak akan melakukannya. Itu sebabnya jumlahnya sangat sedikit. Kata Bai Cixue. Lu Ming mengangguk dan mengerti. Orang-orang yang berkorban ini tidak lebih dari para pemuda di bawah usia 30 tahun yang dibesarkan dengan teknik rahasia untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Lu Ming berdiri di tengah kerumunan dan mengamati 3 kekuatan utama. Di area Istana Surgawi Surga Empyrean, dia melihat 6 seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar bangsawan kuno. Ada lusinan pemuda dan pemudi di setiap angkatan. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan tak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini semuanya adalah talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas atau pada level yang sama. Lu Ming menilai pihak lain dan pihak lain juga menilai mereka. Haha, Bai Sijin, Du Songjue, aku tidak mengira sekte jimat-jimatmu masih berani berpartisipasi dalam perang. Apakah kamu tidak takut semua anak muda generasi ini akan mati? Tawa nyaring tiba-tiba terdengar dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Lu Ming melihat ke arah sumber suara dan mengenali master dari keluarga Wang, seniman bela diri tertinggi di generasinya. Dia hampir dihancurkan sampai mati oleh kuali 9 naga ilahi milik Lu Ming. Wang Sengtian, wajah Bai Sijin merosot. Dia mendengus dan tidak mengatakan apapun. Itu bagus. Bagaimanapun, sekte jimat-jimat Anda semakin buruk setiap generasi. Orang-orang dari generasi ini semuanya telah mati di dalam. Hanya dengan kalian yang tua, kalian tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun. Sekte jimat-jimat akan hancur cepat atau lambat. Kepala keluarga Wang, Wang Sengtian, terus mencibir. Matanya seperti kilat saat menyapu sekte jimat-jimat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menarik kembali auranya dan bergerak, ingin menggunakan bayangan orang lain untuk menghalangi sosoknya. Namun, saat berikutnya, dia menyadari tatapan dingin padanya. Tatapan Wang Sengtian. Pada saat ini, mata Wang Sengtian dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming, apakah itu kamu? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sekte jimat. Wang Sengtian berteriak dengan marah. Saat itu, dalam pertempuran 9 naga, dia hampir dihancurkan sampai mati oleh kuali 9 naga ilahi milik Lu Ming. Dia adalah seniman bela diri tertinggi di generasinya, tapi dia berakhir seperti ini. Itu benar-benar kehilangan muka baginya.
Dapat dikatakan bahwa dia telah memperlakukan Lu Ming dengan sangat buruk. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa Lu Ming telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Bas! Dan EBSCP, Wosh! Saat suara Wang Shengtian terdengar, semua orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean menoleh untuk melihat Sekte Jimat-Jimat. Siapa di Istana Ilahi Surga Empir yang tidak mengetahui nama Lu Ming? Tidak hanya Istana Surgawi Surga Empyrean, kekuatan lain juga memperhatikannya. Apa, Lu Ming? Apakah Lu Ming ada di antara kita? Sebagian besar anggota Sekte Jimat juga terkejut ketika mereka menilai satu sama lain. Wajah Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menjadi gelap. Bajingan kecil, jangan berpikir kamu bisa bersembunyi dariku dengan bersembunyi di tengah kerumunan. Anda sebenarnya anggota Sekte Jimat-Jimat. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Wang Shengtian mencibir. Mata 5 seniman bela diri tertinggi lainnya menjadi dingin saat mereka melihat ke arah Lu Ming. Mereka juga kehilangan muka dalam pertempuran hari itu. 6 master hebat telah bergabung, tetapi mereka tidak mampu menjatuhkan Lu Ming, seorang junior. Lu Ming, siapa Lu Ming? Bai Chixue membuka lebar matanya dan melihat sekeliling. Bersembunyi. Mengapa saya harus bersembunyi? Apa yang bisa kamu lakukan padaku di tempat ini? Lu Ming membuka mulutnya. Suara jernihnya menyebar ke seluruh tempat. Kemudian, dia keluar dari kerumunan. Tempat ini adalah pintu masuk ke pertempuran Providence. Itu sangat misterius dan memiliki efek menekan yang kuat. Semakin tua seseorang, semakin kuat penindasannya ketika mereka datang ke sini. Untuk seniman bela diri tertinggi seperti Wang Shengtian yang telah hidup selama ribuan tahun, dia paling banyak hanya bisa menampilkan budidaya alam embrio roh, jadi apa yang harus dia takuti? Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini di siang hari bolong. Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi juga tidak akan merasa nyaman, jadi mereka tidak mengikutinya. Dan EBSCP, begitu mereka memasuki tempat ini, para ahli tidak akan bisa menggunakan banyak kekuatan tempur mereka. Awalnya, Lu Ming tidak ingin ketahuan. Dia hanya ingin menghindari masalah. Namun, sejak dia ditemukan, dia harus bermurah hati dan melangkah maju. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Ming. Tianyun, kamu adalah Lu Ming. Mata Bai Chixue terbuka lebar karena tidak percaya. Tianyun sebenarnya adalah Lu Ming. Tidak heran Tianyun begitu kuat dan budidaya seni bela dirinya begitu mendalam. Jadi, dia adalah Lu Ming. Bai Chixue tidak bisa tidak mengingat bahwa dia biasa memuji Lu Ming di hadapannya dan berkata bahwa jika dia ingin menemukan seseorang yang dia sukai, dia akan menemukan seseorang seperti Lu Ming. Bukankah dia mengatakan ini di depan Lu Ming? Memikirkan hal ini, wajah Bai Chixue memerah dan dia merasa sangat malu. Orang jahat ini, dia tidak memberitahuku. Wajah Bai Chixue semerah apel. Di Sekte Jimat-Jimat, anak muda lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Kemudian, mereka menyadari. Ternyata Tianyun adalah Lu Ming. Tidak heran dia begitu berbakat dan kuat. Dialah yang memulai perang dengan 9 naga, mengeluarkan kuali 9 naga ilahi, bertarung melawan seniman bela diri tertinggi, dan akhirnya menyebabkan Di Yi dan Kaisar bela diri menyerang. Tidak heran. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Karena Lu Ming adalah Tianyun, masuk akal jika dia telah mengalahkan semua orang dalam kompetisi Sekte Jimat dan memenangkan tempat pertama. Itu karena dia adalah Lu Ming. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu sekarang. Api menari-nari di tubuh Wang Shengtian, memancarkan aura yang kuat. Namun, dia sangat tertekan dan hanya memiliki aura alam embrio roh. Wang Shengtian, ini bukan 9 naga. Bai Si maju selangkah dan berdiri di depan Wang Shengtian. Kekuatan spiritual menyebar dari sela alisnya. Bai Sijin, Sekte Jimat-Jimatmu berani menentang Istana Surgawi Kaisarku. Apakah kamu ingin mati? Wang Shengtian berteriak dengan niat membunuh yang dingin. Hehe, Istana Surgawi Surga Empyrean selalu mencaplok wilayah Sekte Jimat-Jimatku. Bukankah mereka selalu berselisih dengan kita? Bai Sijin mencibir. Kamu, wajah Wang Shengtian berubah jelek. Jika mereka berada di luar, dia akan segera bergerak. Istana Surgawi Kaisar Surga memiliki lebih banyak yang tertinggi daripada Sekte Jimat-Jimat. Mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan Sekte Jimat-Jimat. Namun, di tempat ini, dia sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan seniman bela diri tertinggi. Seorang tetua biasa dari Sekte Jimat mungkin bisa menghentikannya. Jika mereka bertarung,
Istana Langit Empyrean mungkin akan menderita kerugian besar. Bagus, sangat bagus. Sekte Talisman Amulet, mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang bisa selamat dari pertempuran Providence ini. Wang Shengtian berbicara dengan dingin. Setelah itu, dia menginstruksikan para jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean, semua orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean, dengarkan. Dalam pertempuran Providence, jika Anda bertemu seseorang dari Sekte Jimat-Jimat, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Membunuh mereka. Ya, para jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean menjawab dengan keras, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Juga, terutama Luming. Jika Anda melihatnya, bunuh dia tanpa ampun. Aku akan memberi hadiah pada siapapun yang membunuhnya. Kata Wang Shengtian, saya harus membunuh Luming. Ya, jawab penguasa Istana Surgawi Surga Empyrean. Niat membunuh yang dingin menyebar ke arah Luming. Beberapa favorit surga yang kuat memiliki tatapan dingin dan tak terduga. Kamu adalah Luming. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari arah lembah iblis langit. Seorang pria berotot berbaju merah sedang menatap Luming dengan dingin. Itu adalah penguasa suku naga banjir. Seseorang mengenali pria berotot itu. Keponakanku Aokun dibunuh olehmu. Bagus, sangat bagus. Penguasa naga banjir menoleh untuk melihat para jenius di lembah iblis langit dan berteriak, anak ini membunuh keponakanku. Jika Anda melihatnya di pertempuran Providence, bunuh dia tanpa ampun. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat imbalan besar. Haha, dia milikku. Aku akan membunuhnya. Seketika, paragon dari lembah iblis langit memandang Luming dengan niat membunuh. Pertempuran belum dimulai, tetapi Istana Kaisar Surga dan lembah iblis surgawi telah menargetkan Luming. Mereka ingin membunuhnya. Semua orang di Sekte Mayat Surgawi sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bai Chixue, Ruan Tingting, si gendut dan yang lainnya memandang Luming dengan cemas. Wajah Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya terlihat serius. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Luming akan mengalami kesulitan dalam pertempuran ini. Mata Luming tenang. Dia ingat bahwa dia telah membunuh seekor naga legendaris, Aokun, dalam pertukaran 3 kekuatan di 9 naga. Matanya menyapu orang-orang di Istana Kaisar Langit dan Lembah Iblis Langit. Dia kemudian berkata, karena kamu ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Suaranya juga sangat tenang, namun mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat dan niat membunuh yang tajam. Mulutnya besar sekali, menurutmu kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan kamu akan membunuh kami. Di Istana Surgawi Kaisar, seorang pria muda mencibir. Mata Luming berbinar, dia mengenali orang ini. Jiang Taichong adalah orang yang menghentikannya ketika dia menang dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Pria ini menduduki peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka hanya badut. Suara lain terdengar dari kerumunan Istana Surgawi Surga Empyrean. Setelah itu, seorang pria muda keluar sambil menarik seorang wanita. Wang Yan. Luming juga menyadari bahwa Wang Yan dan Jiang Taichong telah menghentikan mereka setelah pertempuran memperebutkan peringkat Raja Surgawi. Pada saat itu, mereka berdua tinggi dan perkasa, memandang rendah Luming dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa pertarungan peringkat Raja Surgawi hanyalah permainan untuk anak-anak dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Luming. Saat ini, mereka tidak menganggap serius Luming. Wang Haoxian. Yang membuat mata Luming berbinar adalah orang yang dipegang Wang Yan adalah Wang Haoxian. Wajah Wang Haoxian pucat. Luming, ketika kamu berada di 9 naga, Wang Haoxian, wanita jalang itu, sepertinya sangat dekat denganmu. Pelacur itu berani mengkhianati keluarga Wang. Meski sudah dihukum, itu belum cukup. Apakah kamu melihat ini? Dia berkata. Wang Yan menunjuk kerah di leher Wang Haoxian dan berkata pada Luming. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia tidak mengatakan apapun. Kerah ini bisa meledak kapan saja. Jika itu terjadi, wanita jalang ini akan hancur berkeping-keping. Kali ini, dalam pertempuran Providence, aku akan menghancurkan wanita ini hingga berkeping-keping di depanmu. Wang Yan berkata dengan dingin. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh dan dia berkata dengan dingin, Wang Yan, aku pasti akan membunuhmu dalam pertempuran Providence. Haha, kalian memang pasangan yang berzina. Anda mencoba membunuh saya. Tidak perlu menunggu sampai pertempuran Providence. Luming, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa memasuki pertempuran Providence.
Wang Yan mencibir. Sesaat suasana adegan menjadi sangat berat. Jalannya akan segera dibuka. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Mata semua orang beralih ke jurang yang dalam. Jika seseorang ingin memasuki pintu cahaya di sisi lain jurang dan berpartisipasi dalam perang Providence, mereka harus melintasi jurang tersebut. Namun, jurang tersebut memiliki daya tarik yang menakutkan, sehingga mustahil untuk terbang. Jika ada yang mencoba terbang, pasti akan jatuh ke jurang dan mati di tempat. Dia hanya bisa menunggu jalan itu lewat dan melangkah maju. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa di depan jurang, ada banyak platform batu terapung yang terbang di atasnya. Platform batu bundar itu berdiameter sekitar 1 meter dan terpisah satu sama lain. Mereka digantung di atas jurang dan meluas ke sisi lain, membentuk banyak jalan. Mereka akan terbang dari platform bundar ini ke sisi lain. Dengan sangat cepat, jalan itu terbentuk. Langit di atas jurang dipenuhi dengan platform bundar. Kami hanya punya waktu untuk membakar dupa. Setelah itu, platform bundar akan runtuh dan jalan akan berakhir. Seseorang berkata, awal dari setiap pertempuran serupa, tetapi dunia di balik pintu cahaya berbeda setiap saat. Keempat kekuatan itu tidak bergerak untuk beberapa saat. Lu Ming, aku akan membunuhmu di sepanjang jalan. Wang Yan menjilat bibirnya, niat membunuhnya meluap. Banyak teladan yang kuat juga memandang Lu Ming dengan dingin. Mereka juga berniat membunuh Lu Ming di jalan ini. Kita akan bergantian. Yang lemah akan pergi duluan. Bai Sijin dan Du Songjue mulai memberi perintah. Di sisi Sekte Jimat, seseorang mulai bergerak. Prasasti muncul saat dia menampilkan sosoknya dan melompat ke platform bundar yang mengambang. Dia kemudian melompat ke platform putaran berikutnya dan maju di sepanjang platform. Orang-orang dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit juga berangkat. Namun, seperti Sekte Jimat-Jimat, mereka juga berangkat secara berkelompok. Yang lemah akan maju lebih dulu, sedangkan yang kuat akan tetap tertinggal untuk menahan lawannya. Jika keempat pihak bergerak maju, pasti akan terjadi pertempuran besar. Ini belum waktunya untuk berperang. Bahkan jika mereka membunuh lawannya sekarang, tidak akan banyak manfaatnya. Pertarungan hanya akan dimulai setelah mereka memasuki pintu cahaya. Orang-orang dari empat kekuatan bergerak maju satu per satu. Orang-orang di depan telah melewati jurang dan menghilang setelah memasuki pintu cahaya. Lu Ming tidak bergerak. Ada banyak orang dari Lembah Iblis Langit dan Istana Kaisar Langit Ilahi yang menatapnya dengan niat membunuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan semakin banyak orang memasuki pintu cahaya. Dengan sangat cepat, separuh waktu yang diperlukan untuk membakar dupa telah berlalu. Ah! Tiba-tiba, suara gemuruh ketakutan datang dari langit di atas jurang. Mata semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di platform bundar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya sepertinya berada di bawah tekanan yang mengerikan dan hancur berkeping-keping. Gu Huaxu. Ekspresi Lu Ming berubah saat dia mengenali pemuda itu. Sebelum Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke Samudera Astral yang kacau, mereka pergi ke Akademi Alkimia Laut Awan untuk mendapatkan buah iblis surgawi. Mereka bertemu Gu Huaxu di sana. Pada saat itu, Gu Huaxu sepertinya telah dirasuki oleh seseorang, dan mereka bertarung bersama melawan leluhur Akademi Alkimia Laut Awan. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa waktu, Gu Huaxu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Aura yang dia pancarkan sepertinya berada di alam samudera spiritual tingkat 9. Namun, pada saat ini, dia berada di bawah tekanan yang mengerikan. Ah! Mati! Dia meraung ketika cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Sebuah bayangan muncul di atas kepalanya, meronta-ronta. Namun di udara, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang membombardirnya. Tidak! Phantom mengeluarkan raungan ketakutan. Sesaat kemudian, dengan keras, benda itu roboh. Saat The Phantom runtuh, tubuh Gu Huaxu berubah menjadi abu dan menghilang selamanya. Hanya dewa spiritual yang ingin memiliki tubuh untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Dia hanya mendekati kematian. Seorang lelaki tua di Sekte Mayat Surgawi mencibir. Di Istana Surgawi Kaisar, beberapa Supremes juga mencibir. Dengan kultivasi mereka, secara alami mereka dapat mengetahui bahwa Gu Huaxu telah dirasuki oleh Dewa Roh. Namun, pertempuran Providence membatasi usia seseorang. Usia ini tidak hanya terbatas pada usia tulang, namun juga terbatas pada jiwa. Jika seseorang ingin meniru seseorang, itu tidak mungkin. Mereka akan segera ditemukan dan dibunuh. Jika tidak,
Kekuatan penguasa seperti Istana Ilahi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi, yang memiliki banyak ahli dewa spiritual, akan memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa dewa spiritual dan tubuh muda untuk memasuki pertempuran takdir. Namun, mereka tidak melakukannya, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika dia ingin mengandalkan penguasaan bola dan menggunakan tubuh mudanya untuk menyelinap masuk, dia akan mendekati kematian. Oleh karena itu, Lu Ming tidak membawa serta dandan. Ini hanyalah selingan kecil. Keempat kekuatan terus bergerak maju. Waktu hampir habis, tapi Wang Yan masih menatap Lu Ming dengan dingin. Mungkinkah Lu Ming takut dan tidak berniat ikut serta dalam pertempuran Providence? Seorang jenius yang kuat dari Istana Surgawi Surga Empyrean berbicara dengan dingin. Dengan bakatnya, dia harus berpartisipasi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan favorit surga lainnya. Kata orang lain, tidak banyak waktu tersisa. Aku pergi dulu. Beberapa favorit surga yang kuat mau tidak mau mulai bergerak. Lu Ming masih tidak bergerak. Di lembah setan langit dan istana Dewa Langit Kaisar, banyak teladan memandang Lu Ming dengan niat membunuh dan bergerak satu demi satu. Lu Ming adalah milikku. Aku akan membunuhnya. Kalian boleh pergi dulu. Wang Yan melihat favorit surga lainnya dan berkata, baiklah, aku serahkan dia padamu. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, semakin banyak orang jenius yang mulai bergerak. Mereka bergerak seperti kilat dan terbang menuju pintu cahaya di sisi lain jurang. Di pihak Sekte Jimat, beberapa dari 13 calon Zonzi juga bergerak. Tian Yun, tidak, Lu Ming, jaga dirimu. Huan Zhen memandang Lu Ming lalu melangkah maju. Gemuk, kalian duluan. Lu Ming memandangi si gendut, Ruan Tingting, dan Bai Chixue. Tidak, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Kata si gendut, kalian pergi dulu. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika kita pergi bersama-sama, kita semua akan berada dalam bahaya. Kata Lu Ming. Pada akhirnya, si gendut dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Orang-orang terus bergegas menuju pintu cahaya dan menghilang. Waktu untuk membakar satu dupa hampir habis. Semua elit dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi telah masuk. Wang Haoxian juga dibawa oleh anggota keluarga Wang lainnya. Lu Ming adalah satu-satunya anggota Sekte Jimat. Di Istana Ilahi di Tian, hanya tersisa Wang Yan dan selusin orang pengorbanan yang membawa pedang panjang. Mereka tetap tinggal untuk menangani Lu Ming bersama-sama. Selain mereka, masih ada beberapa tokoh penting lainnya. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kecuali jika Anda tidak ingin masuk. Wang Shengtian mencibir. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Suasana di area tersebut tiba-tiba menjadi sangat berat. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, waktu untuk membakar satu dupa hampir habis. Dengan lambaian tangan Wang Yan, beberapa orang yang berkorban maju ke depan, sementara 9 orang yang berkorban lainnya tetap berada di sisinya. Matanya berkedip-kedip. Dia siap berangkat kapan saja. Jika Lu Ming benar-benar tidak masuk, dia tidak bisa tinggal di sini menemani Lu Ming dan melewatkan kesempatan. Ayo pergi. Pada akhirnya, Wang Yan tidak tahan lagi dan menyerbu ke dalam jurang. Bang! Tiba-tiba, sebuah platform bundar meledak. Waktunya sudah habis. Ketika waktunya habis, platform bundar itu akan meledak. Saat ini, Lu Ming pindah. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia bergegas menuju platform bundar. Saat Lu Ming bergerak, 9 orang pengorbanan juga bergerak dan bergegas ke arahnya. Lu Ming menginjak platform bundar dan sosoknya bergerak maju dengan cepat. Platform bundar itu hancur saat dia menginjaknya. Sosok Lu Ming bergerak maju dengan cepat, berpacu melawan kecepatan runtuhnya platform bundar. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah menempuh setengah jarak dan tiba di tengah jurang. Lu Ming, mati. Pada saat ini, Wang Yan, yang sedang menyerang ke depan, tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Pukulan ini sangat menakutkan. Itu mengeluarkan panas yang mengerikan yang sepertinya mampu membakar segalanya. Alam niat surga dan bumi tingkat 3, alam laut roh penuh. Lu Ming langsung bisa merasakan kekuatan Wang Yan. Wang Yan menduduki peringkat ke-98 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat kelima, budidaya di puncak alam lautan spiritual, dan kehendak langit dan bumi tingkat 3. Pukulannya sangat menakutkan.
Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan 3 gumpalan kekuatan naga sekaligus. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik saat dia mengedarkan penjara sambil menekan seni surgawi dan meninju. Ledakan. Ada getaran hebat dan Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terhalang saat dia mundur. Jika dia mundur, dia akan berada dalam kehampaan. Kekuatan gravitasi yang mengerikan datang dari jurang, ingin menghancurkan Lu Ming. Begitu dia dirobohkan, hanya kematian yang menantinya. Pada saat kritis, Lu Ming melambaikan tangannya dan pita esensi klasik terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Itu melilit platform bundar dan dengan tarikan, tubuhnya melayang ke depan. Adapun Wang Yan, setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, dia menggunakan kekuatan tabrakan untuk menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kalian, bunuh dia. Suara Wang Yan terdengar saat dia menginstruksikan anak buahnya untuk berkorban. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, dia juga akan jatuh ke dalam jurang. Bas, bas. Beberapa orang yang berkorban yang berangkat sebelumnya berbalik dan menyerang Lu Ming. Beberapa orang yang berkorban di sampingnya melakukan hal yang sama. Kekuatan para prajurit kematian ini semuanya sangat mengerikan. Mereka sebenarnya semua adalah puncak kekuatan tingkat samudera spiritual tingkat 9. Mereka tidak takut mati dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Dan EBSP, suara mendesing. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan meledak dan menebas pita esensi klasik Lu Ming sementara pancaran pedang lainnya menebasnya. Dalam sekejap, Lu Ming berada dalam situasi di mana dia akan mati. Wang Shengtian dan yang lainnya semuanya tersenyum. Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka. Di depan, Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Seperti sambaran petir, dia menerobos jurang dan masuk ke pintu cahaya. Bang! Platform bundar yang diikat Lu Ming dengan pita inti penting juga runtuh. Di depan Lu Ming, ada beberapa orang yang berkorban. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin saat 9 garis keturunan naga muncul. Di tubuh 9 garis keturunan naga, ada 4 cakra emas, yang sangat mempesona. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lu Ming berkultivasi di alam rahasia binatang buas. Esensi darah binatang iblis yang diburunya semuanya digunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Dia tidak meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara untuk saat ini. Hal utama adalah jika penjara yang menekan garis keturunan prasasti terus meningkat dan mencapai tingkat Dewa 4, kekuatan teknik penjara yang menekan surga akan setara dengan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah yang sebenarnya. Dengan energi sejatinya saat ini, dia tidak akan bisa mengeksekusinya sama sekali. Saat ini, penjara yang menekan seni surgawi setara dengan teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi pada puncaknya. Tingkat konsumsi asal sebenarnya sudah sangat mengerikan, dan tidak perlu terus meningkatkannya untuk saat ini. Kekuatan melahap 9 garis keturunan naga, yang telah mencapai tingkat keempat dari tingkat dewa, sangatlah menakutkan. Dengan teriakan panjang, kekuatan melahap meledak dan menyelimuti lebih dari 10 orang yang berkorban. Di bawah tatapan ngeri semua orang, esensi darah, darah segar, dan esensi vital dari selusin prajurit kematian semuanya dilahap, berubah menjadi selusin mayat kering. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah arai muncul di kehampaan. Lu Ming menginjak barisan dan tubuhnya terbang ke depan seperti roket. Setelah terbang beberapa saat, dia mengambil langkah lain dan formasi lain muncul di kehampaan. Lu Ming mengulangi trik yang sama dan menginjak formasi, terus bergerak maju. Setelah beberapa kali, Lu Ming melintasi jurang dan terbang ke sisi lain, tiba di pintu cahaya. Pada saat ini, semua platform bundar di atas jurang runtuh. Lu Ming berbalik perlahan dan memandang Wang Shengtian dan yang lainnya. Saya akan membunuh siapapun dari keluarga Wang yang saya lihat. Juga, yang lain sebaiknya tidak memprovokasi saya. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka juga. Karena itu, Lu Ming berbalik, melangkah ke pintu cahaya, dan menghilang. Kecil sialan itu. Dia benar-benar bisa menuliskan formasi di udara. Bagaimana mungkin? Wang Shengtian sangat marah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk menuliskan susunan di udara, seseorang setidaknya harus menjadi alkemis level 7. Bagaimana Lu Ming bisa menjadi pandai besi tingkat 7? Bagaimana tulisan daunnya bisa begitu kuat? Dengan prasasti dao yang begitu kuat dan budidaya bela diri yang kuat, betapa menakutkannya itu. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keajaiban klan Wang. Kali ini, siapa yang tahu siapa yang akan membunuh siapa?
Bai Sijin mencibir. Wang Sengtian memandang Bai Sijin dengan dingin dan berkata, beraninya sekte jimat-jimatmu melindungi Lu Ming dan bahkan memberinya sumber daya untuk budidayanya. Tunggu saja balas dendam Istana Kaisar Surga. Tanpa bantuan sekte jimat-jimat, dia tidak percaya bahwa prasasti Dao Lu Ming dapat mencapai tingkat itu. Aku akan menemanimu. Ayo pergi. Bai Sijin tidak mau menyerah. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia pergi melalui pusaran teleportasi. Du Songjue dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Setelah itu, orang-orang dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit semuanya pergi melalui pusaran teleportasi dan kembali ke sekte masing-masing. Pertempuran Providence akan berlangsung selama 1 tahun, dan hanya setelah kota kuno Providence muncul barulah pertempuran terakhir terjadi untuk menentukan peringkat akhir. Dari sana, kota kuno Providence akan turun dengan membawa keberuntungan. Kini, orang-orang di luar harus menunggu. Lu Ming melangkah ke pintu yang terang. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah muncul di hutan. Di sekitarnya, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Sekilas, mereka semua adalah pohon yang membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Energi spiritual di sini sangat padat. Selain itu, saya dapat merasakan esensi dunia dengan sangat jelas di sini. Lu Ming merasakannya dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia menemukan bahwa ki spiritual langit dan bumi di sini sangat padat hingga hampir padat. Kabut putih susu di sekelilingnya dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual di sini setara dengan total ki spiritual dari kristal spiritual tingkat tertinggi. Selain itu, esensi alam langit dan bumi di sini dapat dirasakan dengan sangat jelas, puluhan kali lebih banyak daripada dunia luar. Berkultivasi dalam lingkungan seperti itu akan memungkinkan basis budidaya seseorang meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ini hanyalah tanah suci untuk bercocok tanam. Tidak mengherankan jika semua orang ingin berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Sekalipun mereka tidak menginginkan peluang lain, berkultivasi di sini selama setahun saja sudah merupakan peluang besar. Saya akan menyempurnakan energi esensi darah terlebih dahulu. Segera, Lu Ming melambaikan jarinya dan mengukir susunan besar di sekelilingnya. Api energi mental berwarna biru terpancar dari ujung jarinya. Lu Ming masih seorang alkemis tingkat 6 dan belum menembus ke tingkat ke-7. Saat dia berada di observatorium, dia telah menyalakan 9 lampu Blue Spirit. Pada bulan-bulan berikutnya, dia berhasil menyalakan lampu Blue Spirit yang ke-10. Tingkat 6, lingkaran penuh. Ke-6 level berada pada kesempurnaan. Seberapa besarkah energi mentalnya? Seberapa kuat kekuatan rohaninya? Dia bahkan lebih kuat daripada beberapa master prasasti yang baru saja menembus peringkat 7. Oleh karena itu, ketika Lu Ming berada di level 6, dia mampu menuliskan susunan di udara dan mengukir susunan tersebut ke dalam kehampaan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana Wang Sengtian bisa memikirkan hal ini? Dia mengira Lu Ming adalah penulis tingkat 7. Dalam sekejap, formasi ilusi besar terukir. Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah dan inti penting dari lebih dari 10 prajurit kematian yang baru saja dia telan. Namun, ketika dia sedang memperbaikinya, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi kaget di matanya. Kali ini, dia menemukan bahwa 9 garis keturunan naga tidak hanya melahap esensi darah, esensi vital, dan darah, tetapi juga rune niat. Itu benar, garis keturunan dari 9 naga telah melahap rune niat dari para prajurit kematian itu. Ada konsep angin, api, dan air. Bisakah 9 garis keturunan naga melahap konsep rune dan menyempurnakannya untuk digunakan sendiri? Memikirkan hal ini, jantung Lu Ming mulai berdetak kencang. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menantang surga. Alam niat, esensi darah, esensi sejati, dan energi lainnya berbeda. Ranah niat bergantung pada pemahaman. Bisakah itu dimakan dan dimurnikan? Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Lu Ming segera mulai memperbaikinya.